Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah kiranya dimanapun kita berada saat ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya saat kita datang dengan satu kerinduan, maka Tuhan akan memuaskan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan terus menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan berikan hikmat-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Jemaat-Mu Mezbah Doa dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang. Menyembah-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan satu sikap hati yang benar dan satu kerinduan, Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila malam hari ini setiap kami boleh menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdatang. Kita sama-sama menyembah Dia. Malam hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini, baik atau tidak baik, kami akan tetap belajar untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan di segala kondisi kami. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkenanan-Mu Yesus. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hidup bagimu, hatiku hatiku tetap menyembahmu, menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari-Mu Tuhan. Oh Yesus, sumber segalanya dalam hidupku, hanya Kau Tuhan, kekuatanku hanya Yesus. Kalau ku hidup, mari naikkan dengan segenap hatimu. Yes. Kami akan tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Selama ku hidup bagimu,
Mataku tetap memandang. tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biar boleh banyak mujizat terjadi saat Engkau bersama dengan kami. Segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih Yesus. Makasih. Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Yes. Sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku, Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Biar hidup kami menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari dengan segenap hati kita, dengan iman kita naikkan pujian ini. Engkau bersama kami, percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami, karena kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Hidupku menggenapi
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin, yes. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi dengan iman kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yesus, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Kalau hidup kami Tuhan, Engkau pelihara setiap kehidupan kami. Engkau jaga, Engkau lindungi setiap langkah hidup kami Tuhan. Senap hati kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagi-Mu, Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan Semua yang berharga, kami berikan yang terbaik. semua yang mulia, Kami terima apa yang terbaik daripada tangan semua Tuhan. yang terbaik Kami terima setiap kasih, dari anugerah-Mu yang besar, keselamatan daripada Tuhan. Pengorbanan-Mu atas hidup kami, besar kasih-Mu hanyalah Tuhan. untukmu, Oh, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, Semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik Tuhan. semua yang terbaik Hanya bagi-Mu dari hidupku. Oh, Semuanya untukmu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan Tuhan, ku berikan kami beri yang semua yang terbaik. berharga, Oh, semua yang mulia, yang terbaik, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanya bagi-Mu, hanyalah hanya untukmu, untuk-Mu. hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami beri yang terbaik Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua
yang mulia, yang terbaik, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Buat segala pujian, hormat dan kemuliaan Kau hanya bagi tertuju hanya padamu Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima setiap persembahan yang terbaik bagi setiap dari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Ku berikan semua yang berharga, Yang mulia, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hidup kami berucap syukur Tuhan, membuka hati bagi kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena acara Natal Mesbah Doa kemarin ternyata ya jemaatnya membludak, dan saya sekali lagi meminta maaf buat saudara yang sudah jauh-jauh datang ya, tetapi makanya saya berkata tidak pakai pendaftaran selama tempat duduk masih tersedia. Ya, dan kemarin itu orang sampai sudah melantai semuanya di karpet di tengah-tengah antara kursi. Jadi memang dari pihak gedung sudah tidak mengizinkan orang untuk masuk lagi karena sudah melebihi kapasitas gedung. Ya, kita berdoa nanti ke depan kita akan bikin acara di tempat yang lebih besar lagi. Saya atas nama seluruh panitia Natal Mesbah Doa memohon maaf yang sebesar-besarnya saudara, tapi Tuhan melihat hati saudara yang rindu untuk datang ya. Memang di Natal ini ya orang tuh ya berbondong-bondong ya, untuk saya percaya rindulah untuk merayakan Natal bersama-sama ya. Sekali lagi mohon maaf buat saudara yang tidak bisa masuk ke gedung sebab ya memang terbatas, jadi yang terlambat datang ya sudah tidak mendapat tempat. Sekali lagi ya Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Yanti, saya tinggal di Surabaya Bu. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidup saya. Saya ini seorang janda 1 anak, saya bercerai waktu saya masih agama yang lama. Ya, belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, dan saya menikah di luar Tuhan, jadi ya bercerai ketika itu. Sebelum Covid ya saya masih punya toko, tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Ya, dan akhirnya tiap minggu saya ke gereja hanya sekedar rutinitas. Tapi setelah Covid saya di proses Tuhan bangkrut habis ya. Dan tahun 2022 Maret saya menemukan channel Ibu Debbie di YouTube. Saya akhirnya mulai ikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Ya, dari situ karakter saya banyak diubahkan Ibu. Saya jadi lebih sabar ya, saya mengerti kebenaran. Dan singkat cerita, penghasilan saya hanya dari online ketika pas Covid. Langganan saja ya
dari langganan online saja ya. Dan ya ada customer yang mau belanja bahan ya. Pada bulan September saya melayani by lewat WA. Setelah 2 hari nanya-nanya, orangnya itu suruh di total berapa semuanya. Saya merasa senang karena wow, ada pemasukan ya, namanya aja di tengah masa kritis ya. Memang saya sedang butuh uang untuk bayar kontrakan saya. 2 minggu lagi jatuh tempo. Ya, dan saya senang sekali karena mendapat orderan. Setelah saya kirim totalan, orangnya tidak berkabar lagi. Saya tanyakan lagi kepada dia, ya malah dia kirim link toko besar lain yang harganya jauh di bawah saya. Dan katanya dia tidak menutup kemungkinan dia akan belanja sendiri ya ke toko yang besar itu. Dia juga bilang terima kasih banyak ya, karena dia sudah banyak bertanya-tanya tapi ya suruh minta total tapi tidak jadi beli. Saya bilang iya tidak apa-apa dan saya kasih emot tersenyum saja. Padahal hati saya sedih. Iya saudara, namanya tinggal 2 minggu lagi kontrakan habis, berharap dapat uang. Sudah ditanya-tanya, sudah diberi pengharapan, sudah ditotal. Ternyata ngomong gak jadi beli karena ada toko lain yang lebih murah ya. Lalu malamnya ya dengan hati yang sedih ya, pasti sedih saudara karena butuh uang ini untuk bayar kontrakan. Lalu malamnya itu saya ikut mesbah doa. Pas saya ikut mesbah doa itu, ibu membacakan kesaksian tentang orang yang kartu kreditnya dibobol sebanyak 39 juta. Ya, dan akhirnya dalam kesaksian itu Tuhan mengembalikan uangnya. Ya, luar biasa. Dan saya juga bilang kepada Tuhan saat itu, Tuhan, ya misalkan orang itu tidak suruh saya total berapa jumlahnya, mungkin saya tidak akan banyak berharap ya orang yang nanya-nanya itu. Dan tapi dia sudah suruh tanya, sudah kasih total dan tidak jadi, itu kan bikin kecewa ya saudara, dan rasanya sudah berharap ya gimana ya. Dan saya bilang kepada Tuhan saat mendengar kesaksian di mesbah doa itu, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan yang mengizinkan orang itu belanja dan itu memang berkat dari Tuhan, ya saya percaya itu pasti terjadi dan saya juga akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya Bu. Ternyata besoknya orang itu WA saya lagi dan katanya, Ibu oke ya saya jadi order hari ini. Ya puji Tuhan, saya sangat terharu dan memang Bu benar tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, bagi orang-orang yang setia berharap kepada Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang tidak mungkin, bahkan yang tidak mungkin pun dapat menjadi mungkin. Amin, amin, amin ya. Dan inilah kesaksian saya bersyukur ya orangnya jadi beli di tempat saya. Kalau itu memang berkat Tuhan pasti terjadi. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih Ibu sudah membacakan. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya pelayanan Ibu Debbie di YouTube, karena saya merasa saya mendapat tuntunan ya, dan hidup saya semakin dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Wow saudara, luar biasa ya. Kita bisa membayangkan di tengah pengharapan yang rasanya hampir putus, mau bayar kontrakan 2 minggu lagi, tiba-tiba ada orang tanya, tapi waktu sudah ditotal dia bilang dia tidak jadi beli. Ya, dan puji Tuhan ternyata ketika Ibu mendengarkan kesaksian di mesbah doa, orang yang kartu kreditnya dibobol 39 juta, ya itu ya sungguh-sungguh memberkati Ibu, dan akhirnya Ibu imannya bangkit dan berkata, Tuhan aku percaya kalau berkat itu dari Tuhan ya pasti Tuhan akan datangkan, tapi kalau bukan dari Tuhan ya sudah, belajar melepaskan. Saudara, di hidup ini memang ya semuanya tidak pasti, tetapi hanya Tuhanlah yang pasti. Makanya kita harus terus belajar berkata, Tuhan kalau itu kehendak-Mu terjadi, tapi kalau itu bukan kehendak-Mu tidak akan terjadi. Demikian juga dengan hidup kita saudara, ya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati, tapi kalau sudah waktunya mati ya siap
siap-siap saja. Itu kan yang selalu kita percaya, bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa ya. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Saudara, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah membaca bagaimana kisah daripada bangsa Israel yang terus memberontak terhadap Tuhan, menyembah berhala, membuat patung emas, menyembah Dewi Asyera, menyembah dewa-dewa Baal, sehingga Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke tangan raja-raja dan bangsa-bangsa lain, dan akhirnya mereka diperbudak. Baik, sekarang kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ya, ayat yang ke-24. Sekarang judul perikopnya orang-orang Samaria ya. Kita percaya saudara bahwa ketika Tuhan itu ya sudah menentukan hidup kita ini di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan senantiasa ya pegang kendali atas hidup kita ya. Dan ketika kita ini meninggalkan segala perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita tahu malapetaka, bahkan penghukuman yang akan datang karena kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, ayat yang ke-2 Raja-Raja pasal 17, sekarang ayat 24. Orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, ya, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, ya, menggantikan mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekelilingi mereka. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kita sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudara ya. Dikatakan di sana ayat yang ke-24, sekarang judulnya orang-orang Samaria. Raja Asyur ya, 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Raja Asyur ya mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria ya, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi Israel jatuh ke tangan Asyur, sehingga Raja Asyur membawa orang-orang lain untuk menduduki kota Samaria, dan mereka terbuang ya dari Samaria. Mereka diusir saudara dari Samaria akibat dosa itulah ya. Ayat 25, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. 26, lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Ya, lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan, biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Jadi saudara, ketika orang-orang dari bangsa lain ini diangkut ke Samaria, ternyata mereka itu tidak menyembah kepada Allah Israel. Karena itu Tuhan mendatangkan malapetaka, Tuhan melepaskan singa-singa di kota itu, sehingga singa-singa itu memakan dan membunuh orang-orang ya yang ada di sana. Lalu orang-orang itu berkata kepada Raja Asyur, ya sesungguhnya orang-orang yang baru datang ke Samaria itu mereka tidak mengerti jalan kebenaran, mereka itu tidak mengerti cara beribadah kepada Allah Israel. Ya, jadi mereka berkata, bagaimana Raja? Kalau seperti ini, ya maka murka Tuhan akan datang terus dan bahkan semua orang bisa mati di situ. Mereka menjadi takut ketika ada penghukuman itu, saudara. Lalu akhirnya Raja Asyur berkata, kalau begitu, bawa kembali imam orang Israel yang sudah diangkut ke pembuangan, ya datangkan satu orang lagi ke Samaria untuk mengajarkan jalan Tuhan, untuk mengajarkan cara beribadah yang benar kepada Tuhan, supaya mereka tidak ya ada dalam penghukuman, saudara. Jadi sebenarnya bagus juga mereka menyadari bahwa ya penghukuman dan murka Tuhan itu nyata, sehingga mereka ingin mengenal siapa Tuhan Allah orang Israel itu, saudara. Dan Raja Asyur memberi perintah untuk mengambil seorang imam yang sudah diangkut ke pembuangan, dan biarlah dia kembali ke Samaria untuk mengajarkan jalan Tuhan dan mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa
ya orang-orang Israel ya sudah tidak taat sama Tuhan sehingga Tuhan menggantikan mereka, dibawa ke pembuangan ya seperti memang yang sudah dinubuatkan Tuhan, yang sudah diprediksi terjadi ya, dan akhirnya orang-orang Israel terusir dari negeri mereka dan keluar. Lalu raja memasukkan orang asing ya. Dan itu adalah kebijakan pemindahan pemukiman yang dilakukan oleh Asyur untuk mencegah pemberontakan, saudara. Jadi itu salah satu kebijakan pemerintah Raja Asyur. Ya, mereka menyebarkan tawanan ke seluruh penjuru Asyur untuk mencegah mereka bersatu kembali dan memberontak terhadap raja. Dan dia mendapatkan tawanan asing menjadi penduduk di Israel. Itu membuat orang-orang Israel yang masih tersisa sulit untuk juga bersatu. Jadi ini strategi yang luar biasa. Ya, supaya tidak ada pemberontakan, Raja Asyur memecah belah semua orang-orang tawanan mereka. Campuran orang-orang yang ditempatkan di Israel itu kemudian dikenal sebagai orang-orang Samaria. Mereka dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi bahkan sampai pada zaman Kristus ya. Mereka itu menjadi orang-orang terbuang, saudara, orang-orang Samaria yang dianggap buangan ya. Dan dikatakan di sana akhirnya, saudara, Raja Asyur menyuruh memanggil imam untuk menyatakan jalan. Orang itu kalau hidup di luar Tuhan pasti ya hidupnya kacau, tidak ada terang. Mereka itu akhirnya nggak ngerti jalan Tuhan ya, lalu disuruh untuk panggil imam ya supaya dia mengajarkan di sana cara mereka beribadah kepada Tuhan dan mereka dapat mengenal hukum ya, hukum-hukum Tuhan beribadah kepada Allah Israel. Ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Ayat 29, tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri, Allah huruf kecil, dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa itu bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adamelek dan Anamelek ya, dan para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Jadi tetap, saudara, walaupun ya pemukim-pemukim baru di Israel itu sudah diajarkan cara menyembah kepada Allah Israel ya, tanpa mereka tidak menghentikan kebiasaan-kebiasaan mereka menyembah dewi-dewi, dewa-dewa, Allah huruf kecil yang mereka anggap Allah. Mereka tetap hidup dengan kebiasaan kafir ya, mereka menyembah Allah untuk ya hanya untuk ya mencari ya kita menyembah kepada Allah Israel supaya kita nggak dihukum lagi. Singa-singa itu datang. Jadi mereka hanya ya menambahkan Tuhan, menambahkan Allah itu kepada berhala-berhala mereka, saudara. Ya mungkin sebagai koleksi mereka pikir ya kalau semakin banyak dewa tambah lagi Allah Israel maka hidup mereka semakin mujur dan untung. Ingat, Tuhan itu hanya satu dan dia adalah Tuhan yang pencemburu. Tidak boleh kita menyembah kepada Allah-Allah lain. Sikap seperti itu memang umum, bahkan dewasa ini banyak orang menggabungkan. Dia percaya Tuhan, Kristen, Katolik, percaya Yesus, tapi tetap ya dia datang kepada berhala, dia menyembah patung-patung, dia meminta ramalan kepada dukun-dukun, dia percaya perkataan ramalan. Itu adalah satu bentuk bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah yang sah, satu Tuhan. Jadi hati-hati, saudara, maka hidup kita akan masuk di bawah murka dan kutuk Tuhan. Karena itu tidak boleh ya. Jadi jangan menambahkan apa-apa lagi kepada iman kita. Kita menyembah kepada Allah saja, cukup Allah saja, satu saja, satu. Ya, tidak usah ditambah-tambahkan lagi kepada lain. Jangan mengoleksi. Banyak orang itu suka mengkoleksi agama, mengoleksi Tuhan. Dia pikir dengan semakin banyak Tuhannya, semakin diberkati hidupnya ya. Sikap seperti ini sudah umum di dewasa ini. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau menghentikan ya dosa-dosa atau ya ramalan-ramalan atau
apapun yang ditambahkan ke dalam nilai-nilai yang sudah dimiliki, ya. Dan dia harus menjadi yang pertama dan yang utama. Tuhan, hanya Tuhan yang harus menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita, ya. Mereka membuat patung-patung semua, dibawa ke bukit-bukit pengorbanan. Ayat 33, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada Allah mereka, sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Ya, sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Ya, ayat 35, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan kurban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang terancung kepadanya, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban, bukan kepada patung-patung buatan manusia. Tetapi kamu harus berpegang, ya, kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah dituliskannya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain, Allah huruf kecil, ya, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Saudara, dikatakan di sana, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, mereka itu menimbulkan, ya, sakit hati Tuhan, ya, sehingga bangsa Israel, ya, mereka ditaklukkan karena bangsa ini memang tidak bisa melihat satu-satunya Allah sebagai Allah yang sejati, dan pentingnya untuk sungguh-sungguh mengikut Dia dengan hukum-hukumnya. Saudara, ketika menaklukkan tanah perjanjian, orang-orang Israel disuruh menghancurkan, ya, patung-patung, pengaruh-pengaruh kafir, ya, dan Tuhan menyuruh mereka agar menjauh dari semua itu dan mendekat kepada Allah. Namun sayang, ketidakmampuan mereka untuk berkata tidak kepada semua itu, akhirnya itulah yang menghancurkan iman mereka, sehingga mereka justru mengalami gelombang persoalan, kutuk, bahwa murka Tuhan itu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, kita belajar hari ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan jalan-jalan-Mu, janji-janji-Mu itu sungguh nyata. Ajar kami untuk terus setia berpegang kepada ketetapan Tuhan, tidak menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan. Kami hanya ingin menaklukkan iman kami kepada Allah yang hidup, Tuhan yang sungguh ada dan hadir, bukan kepada hal-hal yang lain, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak berkati setiap jemaat Misbah Doa yang hadir, yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan jadi jawaban. Yang terikat dengan dosa dilepaskan. Yang sedang sakit hari ini, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang hidup punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang bergumul masalah keuangan, terjebak hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu kami bertobat mencari Tuhan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Kami berdoa, berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah, berkati Bapak Presiden Jokowi agar sungguh-sungguh punya roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa menjelang pemilihan umum 2024, Tuhan sudah memilih satu orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin di tengah bangsa kami ini. Tuhan juga berkati semua, ya, di bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah Tuhan turun tercurah
tercurah sehingga setiap orang boleh bertobat, kembali kepada Tuhan, meninggalkan jalan yang jahat. Biarlah Tuhan hujan pertobatan tercurah di dunia ini sehingga semua manusia boleh bertobat di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini, bahwa iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.